Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan video pembelajaran yang berjudul penjadwalan jangka pendek. Video ini ditujukan guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional 2 yang diampu langsung oleh yang terhormat Bapak Fahrudin MM. Sebelum kita mulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Umi Masruroh. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan kelompok saya Maziatul Husna sebagai pemateri kedua. Kami mahasiswa aktif Universitas Nurul Jadid, Fakultas Sosial dan Humaniora, Prodi Ekonomi. Langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Umi Masruroh. Pengertian penjadwalan. Ada 3 ahli yang berpendapat tentang penjadwalan. Yang pertama ada Becker, yang kedua ada Pinedo, dan yang ketiga ada Stephenson. Yang pertama Becker. Beliau mengemukakan bahwa penjadwalan merupakan suatu proses untuk mengerjakan tugas-tugas menggunakan beberapa sumber yang sudah tersedia di waktu yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Pinedo, penjadwalan merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan yang memegang peranan sangat penting dalam sistem produksi dan manufaktur. Nah, yang ketiga ada pandangan menurut Stephenson. Penjadwalan merupakan penggunaan dari peralatan dalam membangun penentuan waktu. Itu merupakan pendapat dari Stephenson. Nah, dari ketiga pandangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjadwalan merupakan suatu proses untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan yang harus dilakukan. Ginting memberikan pendapat bahwa ada 3 model dalam penjadwalan yang terletak bersamaan di dalam sistem operasi yang sudah kompleks. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek. Nah, perencanaan jangka pendek ini dibuat untuk periode waktu 3 bulan atau bisa diperpanjang lagi. Yang kedua ada penjadwalan jangka menengah. Perencanaan ini berjangka waktu sekitar 3-18 bulan. Penjadwalan jangka menengah merupakan penjadwalan yang menangani pemindahan proses swapping. Nah, apa sih proses swapping itu? Swapping merupakan suatu aktivitas dari pemindahan proses tertunda di memori sekunder dari memori utama. Dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Jika di penjadwalan jangka menengah kisaran waktunya 3-18 bulan, maka di penjadwalan jangka panjang waktunya di atas 18 bulan. Nah, tujuan dari penjadwalan yaitu untuk membantu meminimalkan waktu tunggu pelanggan, tingkat persediaan, dan waktu proses, serta penggunaan yang efisien, peralatan, dan fasilitas. Penyusunan penjadwalan dilakukan dengan baik keterbatasan yang ada. Penjadwalan yang baik dapat memberikan dampak yang positif. Jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek merupakan tugas harian dan pengaturan kegiatan dalam jangka waktu yang pendek dan juga seringkali dalam waktu periode mingguan atau bulanan. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan prioritas tugas, sumber daya yang ada, dan juga batasan waktu. Penjadwalan diklasifikasikan menjadi 2 kelompok menurut Harming dan Nurmajuddin.
Yang pertama ada jangka panjang dan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek tersendiri merupakan perencanaan job atau suatu tugas dengan terarah dan cepat waktu yang singkat. Tahapan atau pengurutan pengerjaan secara menyeluruh di dalam suatu lintasan produksi dan dapat dikerjakan secara efisien dan efektif. Nah, ada beberapa tujuan umum dari penjadwalan jangka pendek. Yang pertama ada memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, seperti peralatan, ruang produksi, dan tenaga kerja. Yang kedua ada memaksimalkan bahwa layanan atau produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan permintaan dan tenggat waktu yang ditetapkan. Yang ketiga ada mengurangi waktu tunggu dan menghindari penumpukan pesanan yang berlebihan. Itu merupakan tujuan umum dari penjadwalan jangka pendek. Ada dua isu yang berkaitan dengan penjadwalan. Yang pertama ada penjadwalan mundur dan maju, dan yang kedua ada penjadwalan kriteria proses. Yang pertama ada penjadwalan mundur dan maju. Penjadwalan mundur sendiri ini dimulai dengan menjadwalkan operasi finansial, diawali dengan jatuh tempo tanggal terlebih dahulu. Penjadwalan mundur banyak digunakan di lingkungan manufaktur, seperti lingkungan jasa yang menyediakan penyajian sebuah penjadwalan atau penjamuan terhadap operasi pembedahan. Yang selanjutnya, penjadwalan maju, yaitu memulai jadwal segera ketika persyaratan itu sudah diketahui. Biasanya banyak dipergunakan di klinik, rumah sakit, atau perusahaan permesinan. Nah, di dalam praktik, kolaborasi dari penjadwalan mundur dan penjadwalan maju sering dipergunakan untuk dapat menemukan titik temu antara batas waktu pelanggan dan apa yang bisa terpenuhi dan batasan waktu pelanggan. Yang kedua ada penjadwalan kriteria proses. Teknik suatu penjadwalan yang sesuai atau valid tergantung kepada sifat operasi, kompleksitas pekerjaan secara keseluruhan, dan volume pesanan. Nah, pentingnya penempatan kepada masing-masing proses dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, menetapkan rata-rata waktu penyelesaian. Yang kedua, menciptakan presentase waktu fasilitas digunakan. Dan yang ketiga, menetapkan jumlah dari rata-rata pekerjaan di dalam sistem. Dan yang terakhir, menetapkan rata-rata keterlambatan dengan cara meminimalkan waktu tunggu konsumen. Kita lanjutkan kepada pemateri kedua, Saudari Maziatul Husna, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan, di mana jadwal fasilitas yang terfokus pada proses itu biasanya dikenal dengan kata fasilitas intermittent. Apa itu fasilitas intermittent? Ialah suatu sistem variasi volume dan rendah tinggi yang dapat kita temui atau kita jumpai di suatu organisasi jasa atau manufaktur. Biasanya sistem ini biasa juga disebut dengan job shop atau proses intermittent. Adapun yang harus dilakukan oleh sistem tersebut ialah mengecek alat atau bahan baku sebelum memberikan pesanan kepada departemen, menjadwalkan pesanan yang akan datang sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain, mengecek kemajuan dan membuat tanggal jatuh tempo kepada pekerjaan, memberikan umpan balik kepada aktivitas produksi, dan masih banyak lagi. File perencana ada 3. Yang pertama, file routing. File routing merupakan proses memindahkan atau mengarahkan file dari satu lokasi ke lokasi lainnya di suatu sistem komputer atau jaringan. Yang kedua, file master induk pusat kerja, yakni file ini berisi tentang informasi penting seperti halnya formulir, kebijakan, paduan kerja, dan data lainnya. Ketiga, file master barang. File ini berisi informasi tentang produk atau barang dari perusahaan.
Loading pekerjaan. Loading atau biasa dikatakan pembebanan merupakan pekerjaan atau penugasan yang diberikan kepada operator atau mesin. Pembebanan menyangkut kepada penjadwalan waktu kerja operator pada periode 1 hari atau 1 minggu. Pembebanan seringkali dikaitkan dengan kapasitas. Apabila beban sama dengan kapasitas, maka dikatakan beban penuh. Apabila beban kurang dari kapasitas, maka dikatakan beban kurang. Dan apabila beban lebih tinggi daripada kapasitas, maka dikatakan beban berlebihan. Beberapa tersedia pilihan untuk di bagian karyawan operasi agar dapat mengatur dalam fasilitas aliran kerja mencangkup: pertama, untuk meningkatkan kapasitas; kedua, mengurangi dan meningkatkan input kepada pusat kerja dengan menggunakan cara-cara tertentu; ketiga, memperbaiki kinerja; empat, mengendalikan output-input; kelima, diagram Gantt; dan yang terakhir, metode penugasan. Diagram Gantt adalah alat untuk peraga visual yang dapat bermanfaat di dalam penjadwalan dan pembebanan. Sedangkan metode penugasan ialah metode yang bertujuan untuk meminimumkan waktu yang diperlukan atau meminimumkan biaya total untuk melaksanakan tugas yang ada. Layanan penjadwalan karyawan dengan penjadwalan siklus, di mana penjadwalan siklus tersebut berfokus kepada pengembangan variasi atau ketidakkonsistennya jadwal dikarenakan jumlah pekerja yang sedikit. Dalam kasus ini, pekerja bertugas secara shift yang mana liburnya sudah ditentukan. Misal, di klinik, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu shift 1. Dari jam 2 siang sampai jam 9 malam, itu shift 2. Dari jam 9 malam hingga jam 7 pagi, itu shift 3. Itu pembagian shift seperti biasanya. Peranan penjadwalan jangka pendek di perusahaan itu ada 3. Yang pertama, mengurangi alokasi tenaga operator, di mana ketika perusahaan melakukan penjadwalan jangka pendek dengan baik, maka perusahaan akan dapat mengatur kerja operator bekerja yang paling diperlukan. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan peralatan. Ketika perusahaan melaksanakan penjadwalan jangka pendek dengan baik, maka perusahaan akan dapat mengatur penggunaan peralatan-peralatan yang ada di perusahaan dengan secara efisien dan efektif. Yang ketiga ialah mengurangi penggunaan mesin produksi. Dengan penjadwalan jangka pendek yang baik, maka perusahaan akan dapat mengatur penggunaan mesin produksi secara optimal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai 3 poin yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Maziatul Husna. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.